sudah harus berpikir bagaimana saya bekerja dan ibadah saya tetap jalan. Berpikir, tentunya bumi Allah luas, rezeki tidak melalui kantor tersebut atau perusahaan satu, masih banyak peluang rezeki. Akan tapi selagi Anda masih di situ dan Anda tidak tahu sampai kapan, mungkin mencari pekerjaan yang baru pun tidak sekaligus, belum tentu langsung mendapatkannya. Lalu bagaimana cara Anda bekerja di tempat tersebut? Kalau jujur Anda malah dimarahi, alasannya tidak jelas. Seperti suatu ketika ada orang berkata, saya bekerja sebuah perusahaan, kalau saya bilang izin mau sholat tidak boleh, tapi di saat saya izin mau merokok diizinkan. Apakah boleh saya izin merokok tapi untuk sholat? Seperti itu. Dan ini suatu ketika ada sebuah tempat, ya kerja di sebuah tempat, kalau saya izin sholat ini memang ada sentimen agama, kalau izin sholat langsung dilarang. Tapi kalau izin sesuatu, ke toilet atau merokok, bahkan merokok termasuk di ini, itu diizinkan asal jangan di tempatnya. Apakah boleh saya izin ke toilet atau izinkan untuk sholat? Jawabannya adalah, kalau jujur mereka tidak mengizinkan, maka mereka ya dibohongin dong, karena bohong kita untuk kita melaksanakan kewajiban. Bohong kita adalah bukan membohongi dia yang merugikan dia, kan? Membohongi dia. Karena memang pada dasarnya kita berhak untuk mendapatkan izin ke toilet yang mau sholat tadi. Izin ke toilet. Bahkan sholat di toilet waktu itu. Ceritanya adalah sholat di toilet. Saya tidak bisa sholat kalau jadi di toilet. Sholat di toilet. Tapi berpikir setelah itu jangan di situ terus ada. Ini pertanyaan sudah beberapa waktu yang lalu. Dia cuma bawa plastik, sholat digelar di toilet. Sholat di toilet. Dahsyat, hebat Anda. Dalam keadaan seperti itu Anda masih maksa untuk bisa sholat. Tidak apa-apa. Gelar di toilet, selesai. Gelar plastik di toilet, nggak ada masalah. Termasuk tadi. Bagaimana? Ya tidak usah ngomong. Tapi kalau seandainya tanpa berbohong, misalnya cukup nggak usah cerita kalau saya puasa. Itu bukan berbohong, diam saja. Suruh pura-pura makan, suruh minum, ya diambil minumannya, disimpan aja terplastik, bawa pulang nanti. Tidak usah memberitahu kalau Anda berpuasa. Sebab puasa itu ibadah yang paling enak, nggak ketahuan sama orang. Berbeda kalau sholat ketahuan, sujud ruku, kan gitu. Kalau puasa diem tok. Jadi Anda sangat mudah untuk menghindar dari untuk diketahui. Cukup Anda diem. Anda diem. Dan puasa Anda sah. Kalau seandainya pun Anda berbohong, tapi lebih bagus Anda tidak usah berbohong, karena takut menjadi kebiasaan. Jadi Anda cukup tidak bercerita kalau Anda berpuasa. Sudah. Kalau suruh jangan puasa, ya iya gitu saja. Biarpun Anda ternyata puasa. Anda hebat. Setelah itu Anda hebat ternyata. Di negeri semacam itu Anda masih berusaha untuk menegakkan agama. Semoga Allah menjaga Anda, menguatkan Anda. Apa yang Anda lakukan adalah boleh. Dan insya Allah suatu ketika nanti, karena Anda rindu kebaikan, rindu menegakkan kebaikan, Allah akan berikan kepada Anda. Bisa jadi nanti Anda jadi bosnya, Anda jadi mandornya, naik pangkat lagi. Lalu Anda mengizinkan semuanya sholat, atau bahkan Anda pemiliknya. Bisa jadi. Makanya tetaplah menjadi Anda yang rindu beribadah, dan jangan berubah. Sesulit apapun untuk beribadah, tetap tegakkan, termasuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab.